Halo, saat ini kita akan bahas mengenai integral tak tentu, lanjutan dari pembahasan kita minggu lalu, yaitu satu rumus integral sudah kita pelajari ya. Kali ini kita akan teruskan beberapa rumus integral berikutnya. Itu yang pertama, kalau kita punya integral dx yang adalah x ditambah c. Cara mengerti rumus ini adalah integral itu selalu anti turunan. Jadi kalau X diturunkan, kalau X ini diturunkan adalah 1, maka integral dari 1 dx adalah X. Ya, itu cara kalian mengerti konsep integral. Yang kedua, ini adalah rumus yang udah kita pelajari minggu lalu. Ya, perlu diingat di sini adalah untuk rumus ini n-nya tidak boleh min 1. Jadi karena min 1 kalau masuk sini kan jadi 0 ya. Untuk n yang min 1 kita akan bahas rumusnya khusus nanti di yang nomor 4. Nah, yang nomor 3 ini integral dari ax tambah b pangkat n. Sebelumnya kita pernah belajar ini adalah bentuk u pangkat n. Oke. Hasil integralnya adalah seperti ini. Kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ini juga sama, n-nya nggak boleh min 1. Yang keempat, nah ini ya. Jadi kalau untuk n yang min 1, misalnya integral dari 1 per x. X kan pangkatnya min 1 ya. Kalau kita hilangkan pecahannya. Jadi untuk n yang min 1, ini khusus rumusnya adalah integral dari 1 per x adalah ln x. Jadi diingat-ingat lagi, turunannya ln x itu 1 per x. Turunannya ln x adalah 1 per x. Makanya integralnya 1 per x adalah, integral 1 per x adalah ln x. Ditambah c selalu ya, integral tak tentu. Dan yang kelima adalah gimana kalau kita punya bukannya x tapi u, a, yang mana u-nya adalah ax tambah b. Integralnya nanti ini juga kita bahas di slide berikutnya. Oke, langsung aja ke contoh soal yang pertama. Jadi pemakaian rumus ini yang harus kita mengerti adalah karena integral itu adalah anti turunan, maka pangkatnya sama ya, selalu bertambah 1. Kenapa? Karena kalau ini diturunkan harus jadi ini kan. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1. Makanya kalau n berarti dikuranginnya dari n tambah 1. Oke ya. Nah, itu untuk pangkatnya. Nah, sekarang kenapa ada bentuk n plus 1 sama a di sini? Jadi kalau waktu kamu turunkan, ini kan bentuk n tambah 1 itu turun di sini ya. Sini ada suku n ditambah 1. Nah, ini kan hasilnya nggak ada. Karena kamu bagi sama n plus tambah 1 di bagian penyebut. Nah, udah gitu kenapa ada a? Karena waktu diturunkan ada n tambah 1 dikali ax tambah b pangkat n, pangkatnya udah betul ya. Nah, harus kamu kalikan sama u aksen waktu turunan, ya kan? Waktu turunan itu kamu kalikan sama a. Nah, jadi di sini harus kamu bagi sama a biar a-nya hilang. Supaya di sini hasilnya adalah 1, ya. Jadi di sini ada n tambah 1 yang hilang dicoret sama ini, dan ada bentuk A. Jadi kalau diturunkan ada A yang juga dicoret sehingga hasilnya adalah di sini 1. Kayak gitu ya. Jadi selalu untuk proses integral kalau kamu periksa kalau penurunannya udah betul berarti rumusnya juga betul ya. Itu untuk rumus yang ketiga. Ini adalah rumus yang ketiga. Kita langsung lihat contoh soal yang pertama, contoh soal 1. Jadi di sini ada integral 3x tambah 1 pangkat 5 dx. Nah, jadi n-nya di sini 5, ini n ya. N-nya 5. Terus kamu punya a-nya 3. A-nya adalah 3. Hasil integralnya jadi apa? 1 per a kali n tambah 1 ax tambah b pangkat n tambah 1 tambah c. Ya. Jadi lihat 5-nya akan ditambah 1 jadi 6. Terus kamu ulang 6-nya di bawah dan kamu bagi sama 3. Jadi karena ini anti turunan, kebalikan dari turunan, kalau di turunan selalu kamu kalikan dengan 3, ini dibagi sama 3. Kalau di turunan kamu bagi kali sama 6, di sini kamu bagi sama 6. Gitu ya prinsipnya.
Jadi kita sederhanakan jadi 1/18 3x tambah 1 pangkat 6 tambah C. Oke. Semoga mengerti ya. Kita lanjut ke contoh 2. Di contoh 2 kita lihat ada 4. Apa bedanya? Kalau di sini kan ada 1, makanya ininya 1 ya. Kalau 4 gimana? Ya kasih aja 4 karena 4 itu cuma mengikuti variabelnya itu ada di belakang. Oke. Nah, jadi kita match lagi ya. Ini n-nya 6, A-nya berapa? A-nya adalah 2. A itu selalu turunan dari U aksen, turunan dari U atau U aksen. Jadi hasilnya adalah satunya kita ganti jadi 4. 4 dibagi 6 tambah 1 itu 7. Dibagi lagi sama U aksen atau A, 2. Pangkatnya juga di sini jadi 7 ya. Bagian U ini nggak berubah, tetap 2x tambah 3. Jangan lupa tambah C. Oke, sehingga disederhanakan menjadi 4/14 atau 2/7, 2x tambah 3 pangkat 7 ditambah C. Oke, nanti kalian coba lagi sendiri waktu latihan di rumah. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, apa bedanya? Di sini pangkatnya ada di penyebut. Jadi kita harus bikin dia jadi pembilang dengan membuat pangkat negatif, yaitu -5. Jadi di sini n-nya itu -5, a-nya itu 2. Nah, 3 ini kan sama, tadi cuman ikut aja ya. Sehingga akhirnya adalah 3 dibagi -5 ditambah 1, hati-hati jadi -4 ya. Jadi di sini 3 dibagi -4 dibagi lagi sama 2. 2 itu U aksen. 2x tambah 1 nggak berubah, -5-nya pangkat jadi -4 pangkatnya ya. Sehingga hasilnya adalah -3/8 2x tambah 1 pangkat -4 ditambah C. Oke. Nah, itu bentuk-bentuk yang menggunakan rumus ini. Rumus yang ketiga. Oke. Nah, itu udah selesai. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini menggunakan rumus nomor 5. Kalau tadi kalian lihat di halaman paling awal, yaitu bentuk 1/U yang adalah ln U tapi kamu bagi sama A. Prinsipnya sama ya. Kalau ln U itu turunannya 1/U dikali U aksen. Jadi kalau kamu turunkan itu kamu punya A, sehingga karena di sini A-nya hilang, makanya kamu bagi sama 1/A. Oke. Prinsipnya ingetin aja, kalau turunan selalu kamu kali A, kalau integral selalu kamu bagi sama A. A itu sama, adalah U aksen ya. Jadi kita lihat contoh 4, itu 1/2x tambah 3. Nah, satu lagi yang perlu diingat di sini, ini kenapa nggak pakai rumus yang sebelumnya ya. Kan n bentuknya 2x tambah 3, nah tapi kan pangkatnya -1. Nah, rumus yang ketiga ini nggak berlaku. Oh, ini belum keedit lagi, harusnya ada minnya di sini ya. Sorry, ini harusnya -1. Jadi untuk n yang -1 nggak pakai rumus ini, tapi pakai rumus nomor 5 sini ya, khusus untuk yang n-nya -1. Ax tambah b kalau dikeatasin itu pangkatnya -1. Jadi integralnya adalah ln. Nah, kita lihat ini jadi hasilnya /adalah ln 2x tambah 3 1/U adalah ln U integralnya. Nah, jangan lupa kamu bagi sama U aksen 1/2. U aksennya itu dari sini 2x, turunannya 2. Oke. Nah, ini untuk penggunaan integral 1/U. Yang kelima, ya mungkin ini yang agak susah kalau kamu belum pernah lihat sebelumnya. Nah, bentuknya kan ini pembagian, sedangkan kita nggak belajar integral pembagian. Jadi kita lihat pakai rumus-rumus yang ada. Gimana caranya? Ya, kita akan memisahkan bentuk 3x tambah 5 supaya bisa dibagi dengan x tambah 1. Berarti kita ikutin dari 3-nya. Ini harus kelipatan 3. Kalau x-nya dikali 3 berarti 1-nya juga harus dikali 3. Berarti harus muncul 3x tambah 3. Ya. Karena ini 3x tambah 3, kelipatan x tambah 1. Nah, kita masih punya sisa 2 dari 5. Supaya 3 tambah 2 itu 5. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita akan keluarkan 3-nya dibagi x tambah 1 seperti ini, dan kita pisahkan 2-nya menjadi 2 pecahan ya, dengan penyebut yang sama yaitu x tambah 1. Sehingga hasil akhirnya dari sini kita bisa coret x tambah 1-nya sama dengan 3, dan kita punya 2/x tambah 1.
Jadi udah lebih gampang ya. Ini adalah bentuk yang sama dengan bentuk ini. Sehingga integral dari 3 itu 3x, 2x tambah 1 itu 2 per u, yang integralnya adalah 2 ln u dikali 1 per u aksen. Tapi kan 1, jadi ya dikali 1 aja ya. Sehingga akhirnya adalah 3x tambah 2 ln x tambah 1 tambah c. Nah, sekian untuk contoh pertemuan kali ini. Nah, kalian kerjakan latihan-latihannya. Semoga kalian bisa menggunakan rumusnya dengan dimengerti, bukan cuma dihafal. Oke, thank you. Semangat belajarnya ya. Bye.